Pengertian kompetensi. Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata competence yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi atau perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Menurut Miller, Rankin, dan Nedhi tahun 2001 mengartikan kompetensi sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Menurut Profesor M.C. Sheehan dan kawan-kawan, membedakan karakteristik kompetensi dalam 5 komponen, yaitu 1. Knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang tentang hal spesifik. Yang kedua, skill atau keahlian. Skill adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tugas tertentu yang bersifat fisik atau mental. Yang ketiga, motif. Motif adalah hal-hal yang secara konsisten selalu dipikirkan oleh seseorang, kemudian mendorongnya melakukan sebuah tindakan. Yang keempat, traits adalah ciri-ciri individu yang khusus bersifat fisik juga emosional yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Yang kelima, self-concept atau konsep diri. Konsep diri adalah sikap, nilai, dan citra diri yang dimiliki seseorang. Sehingga, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki dan harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun langkah-langkah menyusun kompetensi dasar-dasar berikut: menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud, tulislah rumusan kompetensi dasarnya, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Tambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang teridentifikasi sebelumnya, dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Indikator pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang dapat ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Kemudian menurut Darwinsyah, indikator pembelajaran adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan oleh siswa untuk menandakan bahwa siswa tersebut telah mencapai kompetensi dasar tertentu. Jadi indikator adalah kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahas atau mata pelajaran tertentu. Materi pokok pembelajaran disusun untuk pencapaian tujuan. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok pembelajaran, yaitu yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevan dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan, sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Dan yang kesembilan, merumuskan kegiatan pembelajaran. Fungsi indikator. 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. 3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. 4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar.
Berikut ini langkah-langkah merumuskan indikator. Pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, keterampilan, kompetensi pada KD. Indikator penilaian bermanfaat bagi 1. Guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, tes praktis, dan tes perbuatan maupun non-tes. 2. Peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan demikian, siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian sesungguhnya. 3. Pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. 4. Orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa lebih maksimal.